sini nah. Doanya dalam hati aja ya. Semoga dengan menjaga kita dengan berdoa, perjalanan hari ini bisa jalan senang dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sebelum Ibu melanjutkan materi, terlebih dahulu Ibu akan mengasih siapa hari ini yang tidak hadir. Siapa nak? Dirut, terus apa lagi? Putra Ike, terus Adriani. Apa? Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kira-kira apa nak? Kesepakatan kelasnya kemarin? Tidak boleh main HP. Memang sekarang kan tidak diperbolehkan oleh sekolah ya. Apa lagi? Tidak boleh tidur. Dan yang selain itu banyak sekali ya. Yang paling penting itu menjaga kebersihan. Coba sekarang dilihat di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Ada. Bagi kalian yang sudah peduli terhadap kebersihan kelas kita. Dan apa nak? Kebersihan kelas itu juga berpengaruh pada atau menunjukkan dalam proses belajar dan mengajar. Tentunya otomatis kalian akan merasa benar. Dan ini selalu kalian terapkan. Ya. Yang selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran terlebih dahulu, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Ya, yang bisa silakan kalian angkat tangannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada berapa gambar itu? Ya. Yang pertama, gambar A seperti itu nak ya. Gambar B, gambar C. Dari gambar di atas, manakah yang memberikan tekanan yang paling besar? Apa yang besar tangannya? Silakan lagi. C. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada yang A. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain ya? Mungkin ada yang lain. Yo. Coba sekarang. Mengapa? Misalnya Lali tadi menjawab C. Mengapa Lali kau menjawab C? Semakin kecil, luas bidang ya yang menekan anak itu lebih banyak tekanan, lebih besar tekanannya. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Kalau yang B, tadi ada yang bilang A. Itu permukaan yang berhubungan langsung dengan tanah itu lebih besar ya. Berarti tekanannya yang diberikan apa? Bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Yang ditanyakan apa itu? Yang memberikan tekanan yang paling besar. Berarti jawaban siapa yang benar? Jawaban Laili. Tepuk tangan untuk Laili. Nanti akan juga jawab Laili. Berikutnya. Ayo. Gambar yang pertama itu bagaimana? Gambar yang kedua itu sangat bagaimana? Amati dengan baik. Ayo. Oke, terus sekarang gambar nomor 1 itu yang bagaimana? Tubuh orang tersebut tapi gemuk. Ya. Yang satunya coba Isam. Lurus, gemuk dan lurus. Kan ya? Nah, misalnya kedua orang ini lewat jalan becek, menggunakan sepatu yang modelnya sama, kaknya sama-sama tinggi. Kira-kira manakah yang memberikan tekanan yang paling besar pada tanah tersebut? Yang gemuk.
Alvin, kamu memilih orang yang gemuk memberikan tekanan misalnya maka Alvin? Karena berat badannya lebih berat badannya lebih besar ya. Kalau yang nomor B, yang B. Berarti kita pertama dilihat dari berat badan, yang nomor 2 yang satu gemuk, yang satu otomatis dia mempengaruhi tekanannya. Sudah paham? Oke, yang tadi yang bisa menjawab ada beberapa orangnya. Sebelum ibu tepuk semangat. Terima kasih sudah melakukan tepuk semangat. Semoga nanti kamu selama pembelajaran selalu semangat dan semangat. Ibu mengingatkan kembali pada kalian apa saja yang kalian sudah pelajari pada materi sebelumnya. Yang sebelumnya materi kemarin apa? Penyakit pada sistem reproduksi. Itu kelas 2 mungkin kamu sudah mendapat materi ini lah. Materi usaha sudah mendapat materi usaha. Terus ada materi gaya? Ada. Kalau gaya itu apa lembangnya kira-kira? Apa lembangnya gaya? Ingat, bagus tepuk tangan untuk Laili. Jadi gaya itu lembangnya aku sebelumnya. Ingat, perhatikan. Gaya itu, ya. Pernahkah kalian diinjak oleh temannya yang memakai sepatu kaki dan sepatu biasa? Terus manakah yang lebih sakit? Kaki. Kamu lihat ya kaki. Hatinya seperti ini nak ya. Nah, misalnya seperti ini. Terus satunya diinjak oleh sepatu yang seperti ini soalnya. Enak ya? Tapi yang berhubungan langsung dengan permukaan tanah yang mana? Yang ini ya? Jadi yang memberikan paling dalam yang mana? Yang ini. Ya. Dari apanya? Dari ininya ya. Terus yang kedua, jika kita, coba bandingkan, jika kita misalnya berjalan di tanah lumpur dengan menggunakan sepatu kaki dan dengan menggunakan sepatu sandal jepit, kira-kira mana yang memberikan tekanan yang paling besar? Sudah tahu ya? Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini, melalui kegiatan praktikum diharapkan kalian dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Yang kedua, ibu harapkan kalian juga bisa menjelaskan hubungan antara gaya terhadap besarnya tekanan. Yang ketiga, ibu harapkan juga kalian bisa menjelaskan hubungan antara luas permukaan bidang tekan terhadap besarnya tekanan zat padat. Ada 3 bidang pembelajaran yang harus kamu pahami pada pertemuan hari ini. Karena ya, kolaborasi kerjasama kamu di dalam tangan dalam kelompok. Yang kedua, komunikasi. Nah, nanti kalau komunikasi bagaimana caranya mengkomunikasikan. Yang ketiga, penalaran. Ada hubungannya dengan bagaimana cara kalian dalam mengerjakan soal, dalam menanggapi suatu pertanyaan dari kelompok lain. Ya, paham ya? Jadi hari ini nanti pembelajaran hari ini nanti kamu akan kerja dalam suatu kelompok. Kelompoknya ibu bentuk berdasarkan asesmen awal tadi. Ya, terus setelah mengerjakan dalam kelompok LKPD yang sudah ibu siapkan, nanti kamu diskusikan secara bersama-sama di kelompok tersebut, kerjakan bersama. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ya, ya nak ya. Sudah saya
Isom, Lydia pindah ke sini nak. Lydia pindah ke sini. Ayo, Isom di sini. Isom. Iya, Isom. Terus Faisal di sini Isom. Faisal di sini. Ini Bu. Iya, sama tetap di sini. Cuma Lydia pindah. Hikmah pindah ke sini. Lebih jauh lagi tentang tekanan asam padat, Ibu akan memberikan tayangan video. Nah, setelah nanti Ibu putar video pembelajarannya ini, kamu nanti membuat catatan di sini ya. Membuatkan catatan kecil apa karena nanti yang akan kamu mau tanyakan dan juga beberapa hal yang belum kalian pahami. Ingat, simak baik-baik, amati baik-baik video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Siapkan kertasnya. Ya, siapkan kertasnya untuk membuat catatan kecil sehingga nanti kamu kalau mau bertanya tinggal membaca catatan kecilnya. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu kaki? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan. Kenapa kita lebih mudah mencari makan di lumpur daripada ayam? Kenapa angsa lebih mudah mencari makan di lumpur daripada ayam? Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan kamu ini? Siapa nak? Dorothy, ya silakan Dorothy, silakan. Ayo Dorothy. Karena kaki angsa punya selaput dan kaki ayam tidak. Kaki angsa mempunyai selaput, kaki ayam tidak memiliki selaput. Kalau punya selaput berarti bidang yang menekan permukaan tanah lebih bagaimana? Lebih kecil. Sedangkan angsa, Pak. Sedangkan ayam bisa lebih besar. Ya, ya tepuk tangan untuk Hari Alvin dan Dorothy. Silakan siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Siapa? Fahmi? Fahmi? Ayo Fahmi. Siapa lagi nak? Ayo siapa lagi? Ayo, masa cuma 2 orang? Yang lain? Ayo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa yang mau bertanya lagi? Masa cuma Alvin? Hanya misi-misi Iqbal. Ayo Bal. Apa Bal? Tidak nah. Terus siapa lagi? Nah, ya. Ini satu, ini. Nah. Ini dua. Letakkan ruang logam pertama pada plastisi dengan posisi horizontal. Horizontal bagaimana horizontal? Horizontal itu Datar. mendatar berarti seperti ini ya. Ya. Terus Dan ruang logam kedua dengan posisi vertikal. vertikal berarti 3. ya. Terus Berikan dorongan kekuatan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan yang sama. Ambil kedua uang logam tersebut dari di plastisin, kemudian amati kedalaman bekas logam tersebut. Siapkan kembali plastisin dan uang logam. Siapkan lagi kembali ke awal. Letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal, tegak semuanya. Berikan dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang kuat dan berikan dorongan yang lemah pada yang kedua. Ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman uang logam itu. berdasarkan hasil permukaan ini uang koin mana
dua poin di atas lebih dengan posisi horizontal. Diskusikan. Ini yang B, ini yang B, ini yang B. Ya. Ya, terus. Jadi ratakan lagi. Ini semua yang sama-sama bisa ya. Ini semua. Enak ya. Ayo, apa alasannya? Yuk didiskusikan bersama. Didiskusikan bersama. Ini bisa. Ini lebih besar tekanannya. Ini lebih karena ini lebih kecil di sini. Ya, presentasi. Udah. Ayo dibaca yang keras, Jul. Biar temannya juga bisa membantu. Ya. Udah. Coba dibaca dari awal. Ya. Satu, posisi uang logam manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya berbeda yang berbeda? Jawabannya A, yang horizontal. Dua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan dorongan atau gaya yang sama. Uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas di dalam? Mengapa demikian? Jawabannya yang vertikal. Semakin kecil luas permukaan tentu maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Tiga, mengapa kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal berarti dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda? Uang logam manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya yang menggunakan gaya yang lebih banyak karena permukaan sentuhnya sama tapi gayanya yang berbeda. Empat, bekas plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Kedua, perlakuan tersebut manakah yang menggunakan tekanan yang lebih besar? Jawabannya yang berhubungan langsung dengan alas vertikal. Kesimpulannya berdasar aktivitas apa? Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya tekanan? Satu, gaya dan alas. Dua, bagaimanakah hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya? Jawabannya luas alas sentuh yang lebih kecil akan menghasilkan ke tekanan yang besar begitupun sebaliknya. Apa? Apakah yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2, kelompok 3 ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ayo. Kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Ayo dong, ada yang bertanyakan? Ada. Ayo, bagus cepat dong. Ayo disampaikan aja. Disampaikan aja, Bapak. Mengapa ada rendah? Ayo dong. Mengapa gaya vertikal lebih tekanannya lebih besar daripada gaya horizontal? Ya, berarti kan gaya yang berhubungan dengan gaya ya. Nah, menurut saya, karena vertikal itu ujungnya lebih kecil, lebih besar, maka gaya yang akan menghasilkan lebih besar vertikal ketimbang horizontal. Ulangi ini. Coba apa dulu pertanyaannya? Pertanyaannya dulu.
tekanan yang dihasilkan lebih besar. Mana? Semakin kecil luasnya, maka tekanan yang semakin besar. Saya terima. Ya. Kita. Apa nak? Kita. Alasnya. Luas dengan tekanannya lebih kecil, maka tekanannya bagaimana? Lebih besar. Lebih besar. Bagus. Jika luas alasnya lebih besar, maka tekanannya Kecil. terus apa lagi tadi yang mempengaruhi dayanya? Daya jika daya yang diberikan besar, maka tekanannya bagaimana? Daya diberikan daya perkara gemuk tadi. Jika dayanya kecil, terus tekanannya jadi perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan yaitu daya tekan dan luas bidang tekan. Sedangkan jika hubungannya hubungan luas bidang tekan dengan tekanan, jika luas bidang tekannya yang berhubungan langsung dengan ini, sudah kalian pelajari tadi. Kalau kamu merasa senang, silakan kamu berdiri. Yang tidak senang berarti duduk kembali. Dan yang merasa senang silakan berdiri. Perhatikan sekelompok ya, duduk kembali. Berarti yang tidak senang ada berapa orang? 2 orang. Duduk. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Bagi rata separuh eder. Nah, separuh eder. Itu. Tiga. Bagi rata separuh eder ya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang gantian untuk merefleksikan berdasarkan apa yang sudah kamu terima hari ini tentang tekanan zat padat. Ya, sekarang silakan sana yang mau merefleksikan. Ya, silakan Raini, silakan merefleksikan. Sini, Li. Ini, Li. Silakan, Li. Silakan. Refleksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, menurut saya pelajaran hari ini menyenangkan karena hari ini mengumpulkan dari itu dan dari pelajaran hari ini saya bisa mengambil Ya, materi hari ini sangat menyenangkan karena hari ini ada yang namanya praktikum dan menurut saya dari materi hari ini saya bisa melakukan bisa mengetahui lebih banyak hal dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Contohnya ketika hujan lebih baik kita menggunakan sepatu yang alasnya lebih panjang ketimbang pakai heel karena kalau kita pakai heel kaki kita mudah masuk ke dalam lumpur. bagaimana ya? Oke. Terus apa lagi tadi? Sudah. Sekian kasih dari saya. Terima kasih. Untuk Laini yang sudah perhatikan. Nah, ya. Sekarang enak ya. Kalian sudah tahapan merefleksikan dalam bagian terakhir yaitu asesmen awal. Tapi sebelum Ibu memberikan asesmen awal, terlebih dahulu nanti pertemuan berikutnya kalian harus membaca materi tentang rumus tekanan zat padat dan penerapannya nanti. Enak ya? Materi untuk pertemuan berikutnya rumus tekanan zat padat berikut penerapan rumus dalam soal. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan soal tentang refleksi. Apa yang perlu kamu refleksikan? Keluarkan satu lembar kertas, kamu refleksikan. Ya, Ibu terhadap pembelajaran hari ini penilaian diri sendiri tidak mungkin sama antara satu anak dengan anak yang lain. Karena penilaian diri ini, boleh coba kalian refleksikan terhadap proses
proses pembelajaran yang telah kalian pelajari hari ini. Misalnya, apa yang sudah kamu pahami? Yang kedua, apa yang belum kamu pahami? Yang ketiga, perubahan sikap apa yang harus kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Silakan, dicatat.